Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini akidah atau pelajaran keimanan atau pelajaran tauhid. Yang lalu telah kita bahas tentang madlul wa makna la ilaha illallah. Judul babnya adalah kandungan dan makna la ilaha illallah. Bab itu juga sudah kita bahas bahwa mengucapkan la ilaha illallah sekedar melafalkan itu tidak bisa memberi manfaat kepada pengucapnya kecuali dia mengerti kandungan dan maknanya. Yang lalu juga diterangkan bahwa kapan lafaz la ilaha illallah itu memberikan manfaat dan faidah kepada yang melafalkan apabila orang itu mengerti makna dan kandungan. Sampai kepada perkataan beliau, fala ilaha illallah, maka la ilaha illallah yang dikenal muslimin, la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Sudah kita bahas bahwa kunci itu harus ada gigi-giginya agar bisa membuka pintu. Apa gigi la ilaha illallah? Adalah syarat la ilaha illallah. Telah kita bahas 7 syarat la ilaha illallah. Maka kalau ingin membuka pintu surga di dunia ini, waktunya kita mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah. Di antara syaratnya adalah mengerti makna dan kandungan. Maka juga ini la ilaha illallah ini juga dikenal karena dalil yang banyak bahwa la ilaha illallah itu afdhalul dzikri. Zikir yang paling utama. Itu pun kalau tidak mengerti maknanya tidak memberi manfaat. Yang lalu sudah diterangkan walaupun orang itu mengucapkan 1000 kali. Fala ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu istamalat, mengandung atau unsurnya, rukunnya atau rukun la ilaha illallah itu mencakup 2 rukun, yaitu ala nafyin. Pertama, peniadaan. Wa isbatin, rukun kedua, rukun la ilaha illallah itu adalah isbat. Karena mengisbat atau menetapkan itu tidak bisa hanya dengan nafi saja. Misalnya la ilaha illallah, misalnya la ilah ini penafiannya, illallah ini isbatnya. Mengucapkan la ilah saja itu tidak manfaat, bahkan bisa kufur. Karena ada kelompok thariqah memimpin zikir bareng, mari kita ucapkan la ilah. Maunya ya afdhalu zikri tadi. Kita ucapkan la ilah sebanyak 3000 kali. La ilah, la ilah. Itu bahaya besar. Kalau mati kondisi mengucapkan la ilah, bisa mati kafir. Artinya apa? Tidak ada sesembahan. Mati. Mati kafir. Kemudian setelah 3000 mengucapkan la ilah, mari kita lanjutkan 3000 mengucapkan illallah. Ini isbat.
Isbat tanpa nafi juga tidak ada manfaatnya. Kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Apa maksudnya? Jadi dua ini tidak boleh dirangkai, tidak boleh dipisah. Mulai dari awal pengajaran, ketika bayi anak itu masih dalam gendongan, sampai ketika orang itu mau berpisah dengan dunia, sekaratul maut, Rasulullah masih mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau jenengan Bapak nunggui orang mau mati, tidak cukup hanya bilang nyebut Mbah, nyebut. Apa nyebut? Maka lakinu itu diajari mengucapkan la ilaha illallah. Apa pentingnya? Rasulullah bersabda, "Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Perlu diperhatikan oleh yang hidup, yang masih sehat, bahwa yang mau mati ini kondisi paling lemah jiwanya dan badannya. Sementara di situ syaitan akan berusaha semaksimal mungkin agar orang mati itu tidak sampai mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya kondisi sudah berat, mbahnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibiarkan, jangan boleh bicara lagi. Kalau dia kehausan, atau aku haus, ngelak. Oh ya, sebentar, sampean mengucapkan la ilaha illallah dulu, aku ambilkan air. Ngoten Mbak Mian nggih. Kenapa? Khawatir dengan ngambil air, balik enggak ada. Ucapan terakhirnya apa tadi? Ngelak. Sebenarnya kata Nabi, yang bisa menjamin orang itu masuk surga, la ilaha illallah, ini ucapan terakhirnya. Jadi ditalkin tentang mengucapkan secara utuh. Atau juga ada torikoh-torikoh yang mengajarkan zikir asalnya ya la ilaha illallah. Kita ucapkan sampai sekuat kita, la ilaha illallah. Waktu la ilaha, kepalanya miring kanan. Ketika di hamzah ini tegak, ke sini miring kiri. Sehingga muter-muter gitu. Kalau udah lama, la ilaha illallah. Cuma itu enggak ada dalil, enggak ada contoh. Rasulullah tidak mengajari zikir la ilaha illallah itu dengan godek-godek kepala kayak gitu. Itu ajaran baru bikinan torikoh-torikoh. Kalau sudah capek dia tinggal illallah, illallah, illallah. Capek lagi ilahnya hilang. Allah, Allah. Kemudian dikerucutkan lagi, diringkas, dipersempit menjadi hu, hu, hu. Itu sudah terakhir. Itu nafasnya tinggal sedikit. Lama-lama dia pingsan. Kalau sudah pingsan katanya manunggaling kaula Gusti sudah menyatu, sudah ma'rifat. Naik apa itu? Naik tingkat. Tadi dari syariat ke ma'rifat. Padahal tidak ada ajaran Rasul zikir dengan la ilah saja atau illallah saja atau la ilaha atau illallah atau Allah Allah. Ya banyak orang ngajari Allah Allah Mbah, Allah Allah. Pengajarannya enggak benar itu. Makanya sebelum menalkin ngaji dulu ya. Maka la ilallah ilahiyah. La ilaha ini pengejaan lahiyah. Itu sembah. Dengan tabiat manusia, condongnya orang itu dari tauhid ke syirik.
Ono masalah dikit, golek kayu gede. Ono masalah dikit, golek watu gede. Gak ono sing gede, cilik-cilik nggak apa-apa. Apem boleh. Nah, bunga-bunga, kembang-kembang, kiai-kiai, dukun-dukun diparani semua. Orang banyak melakukan itu menyelisihi Hanif. Musliman artinya pasrah kepada Allah saja. Ini wajah tuh aku hadapkan hanya kepadamu. Nah kok belok sana sini. Nah itu kan artinya itu kurang jujur. Ya, kurang jujur. Kenyataannya itu kurang jujur. Karena dalam hidupnya ketika ada masalah, ada masih tola-tole sana sini kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka kalau dia masih tola-tole kesana sini cari persembahan-persembahan pada selain Allah, itu menggugurkan ucapan la ilaha. Jadi la ilaha ini penafian. Fanafatil ilahiyata an kulli ma siwallah. Ucapan la ilaha illallah itu ikrar kita, pernyataan kita kepada Allah bahwa kita itu akan meninggalkan segala persembahan pada selain Allah. Dalam sholatnya kan juga. Jadi keselamatan itu kalau kita mempersembahkan diri kita, zahir dan batin kita itu hanya kepada Allah saja. Ketika habis sholat pagi hari dan sore hari kita diajarkan doa Allahumma bika asbahna. Apa bika? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Sama, itu artinya hanya denganmu aku ini masuk pagi hari, hanya denganmu aku masuk sore hari, hanya untukmu aku ini hidup, hanya untukmu aku ini mati. Kan gitu. Itu diucapkan pagi hari dan sore hari. Wa ilaikan nusur, dan kami yakin, kami iman bahwa kami akan kembali kepadamu. Itu ikrar-ikrar pernyataan la ilaha illallah bahwa dia akan mempersembahkan zahir batinnya hanya kepada Allah. Fakullu ma siwallah, maka selain Allah minal malaikati wal anbiya, dari kalangan malaikat maupun para nabi, fadlan an ghairihim, apalagi selain malaikat dan nabi, falaisa bi ilahin, mereka bukan ilah, bukan yang bisa, bukan yang boleh dipersembahkan kepadanya persembahan-persembahan zahir dan batinnya. Walaisa lahu minal ibadati syai'un, mereka semua malaikat dan para nabi itu tidak ada hak beribadah, diibadahi sedikit pun. Tidak bisa mengabulkan doa, malaikat tidak bisa, para nabi tidak bisa, hanya Allah. Wa asbatatil ilahiyata lillahi wahdah. Ini rukun kedua, yaitu illallah. Illallah itu penetapan, penegasan, persembahan zahir batin kita, hidup dan mati kita, itu hanya untuk Allah. Nah, bimakna annal abda, bahwa hamba layak lahu ghairahu, tidak terikat kepada selain Allah. Ai la yaksuduhu, tidak memaksudkan bisyai'in, sesuatu, minat ta'alluh, untuk dipersembahkan kepada selainnya. Nah, segala persembahan hanya untuk Allah. Wa huwa ta'alluqul qalbi, ilah di sini ya'lu atau ilah. La ilah itu artinya ta'alluqul qalbi, bergantungnya hati. Alladzi yujibu qasdahu
yang kalau hati sudah bergantung kepadanya menyebabkan tujuan hati. Jadi yang dituju oleh hati kita hanya untuk Allah. Nah, kadu'ai seperti berdoa. Hati ketika berdoa hanya kepada Allah. Karena meyakini yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah. Ayat dan hadis banyak. Sehingga tidak ada keyakinan selain Allah itu bisa mengabulkan doanya. Orang berdoa itu biasanya memohon sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu dua. Terkabulnya semua hajat, terhindar dari yang membahayakan. Itu isi doa. Itu tidak boleh tidak boleh orang itu atau di hati orang itu mukmin muslim, tidak boleh di hatinya ada keyakinan bahwa selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa mengabulkan hajatnya. Nah, orang-orang tadi pada malaikat, pada nabi, bahkan di sekitaran kita ada yang ke punden-punden, ke kuburan-kuburan, pesarean-pesarean, wali-wali, minta ke sana, memohon, curug-curug, kuncennya saja sudah data dulu ya. Wonten hajat napa Pak? Sudah ditanya dulu sebelum sudah diarahkan, ada protokolnya. Nah, gratis gratis. Kenapa dia datang ke sana? Ini yang masalah. Kenapa orang bukan hanya, bahkan kalau di Indonesia bukan hanya itu, masih kalau wali karena diyakini orang wali itu dekat dengan Allah sementara dirinya banyak dosa. Tapi ada yang meyakini Lombok itu bisa menolak hujan. Ya, disundui sama sapu lidi, dibalik disundui lombok-lombok. Itu kan ada kandungan doa. Ada kandungan doa itu. Apa doanya? Biar acaranya lancar, mantennya lancar, nggak ada gangguan. Ada mau bangun rumah, cari pisang utuh yang belum matang sak pohonnya, digandoli jagung pari, pisang, golekno pisang raja. Kenapa kalau pisang candi? Apa bedanya candi sama raja? Nah, kenapa kok pohon pisang kok bukan pohon kelapanya sekalian? Kan lebih kuat, biar nggak rubuh. Kok pohon pisang? Nah, artinya begini, kalau kita meyakini ini bisa begini, ini bisa begitu, untuk bisa mendatangkan manfaat harus ada dalil. Walaupun saya tidak meyakini ini bisa begini, bisa begitu. Lah ya kok kenapa pohon ini? Kalau batu misalnya, saya lepas dari urusan itu, pokoknya cuma saya masang ini. Enggak ada urusan, saya tidak meyakini ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Saya cuma mau menancapkan saja. Itu juga butuh dalil. Seperti orang mencium Hajar Aswad. Apakah ada yang meyakini dari Rasul atau sahabat meyakini bahwa Hajar Aswad ini ada hak ibadah, bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya? Tidak ada. Umar sendiri ngomong ke batunya, ya batu kamu ini batu, nggak ada apa-apa, batu kamu ini. Kalau saya tidak melihat Rasul Allah mencium kamu, saya tidak akan menciumnya. Karena ini masuk ibadah, Rasul menciumnya dijalani dalam rangka ittiba. Maka ittibanya itu yang barokah, yang dapat pahala, yang termasuk ibadah. Tetapi karena sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah,
Kalau sampai mengkhawatirkan diyakini oleh umat, kemudian diyakini nanti memiliki mistis-mistis seperti itu, dipotong oleh siapa? Umar. Ada pohon. Kemudian pohon, sahabat ketika perjalanan, sahabat pada berhenti di situ. Loh, kenapa berhenti di situ, kata Umar? Iya, Rasul dulu pernah berhenti di sini. Oh, ini bahaya ini pohon ini. Langsung apa? Dipotong. Namanya satu dzari'ah. Preventif. Jangan sampai timbul apa pengkultusan meyakini tadi itu. Orang yang pakai jimat dipaku di pintu-pintunya. Orang yang menanam buntelan-buntelan, lintingan-lintingan dan lainnya itu karena ini keyakinannya. Tidak akan orang itu mendatangi kuburan minta-minta kalau tidak ada keyakinan itu. Ya, kalau tidak ada keyakinan itu tidak akan datang ke sana. Artinya yang mendorong orang datang ke sana karena subuhat tadi, subuhat kesyirikan, adanya keyakinan bahwa penghuni kubur itu masih bisa berbuat di alam ini untuk menyelamatkan ini, menyelamatkan itu, menolak ini, menolak itu. Itu kedustaan. Wadzabhi dan menyembelih. Kalau menyembelih di sini kambing, sapi, unta. Tapi bisa meluas segala persembahan-persembahan, sesaji-sesaji. Walaupun itu sekedar sandingan. Sandingan pun kan juga enggak semua sandingan. Dikasih sandingan pakai sandingannya sekarang karena model zaman baru, sandingannya pakai ini Coca-Cola. Mau Coca-Cola sanding? Enggak mau. Harus apa sandingan? Sudah diyakini, harus ini, harus itu. Nah, kalau mau ada acara tumpengan, itu harus ngerucut. Lek gak ngerucut apa? Sayurnya harus kacang panjang. Lelek sing pendek, kenapa? Harus pakai urap-urap sama ingkung. Lek gak urap-urap, kenapa? Apa bedanya? Urap-urap. Nah itu kan karena ada mistis-mistis pada acara-acara tersebut. Itu keyakinan-keyakinan ini, keyakinan-keyakinan yang merusak, bahkan membatalkan apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa qad jaa fil Qur'anil Karimi, telah datang di dalam Al-Qur'an yang mulia, nususun katsiratun, nas yang banyak, dalil yang banyak. Tentang apa? Kandung rukun la ilaha illallah tadi. Bahwa persembahan itu hanya untuk Allah, ditujukan untuk Allah. Tubayyinu makna kalimat tauhid, ayat yang banyak menjelaskan makna kalimat tauhid. La ilaha illallah wa tuwaddihul muradu biha, dan penjelasan maksud dari kalimat tauhid. Banyak ayatnya. Di antaranya qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun. Persembahan kalian itu persembahan yang satu. Jangan tola-tola nyembah sana, nyembah sini, minta sana, minta sini. La ilaha, tidak ada persembahan illa huwa, kecuali Allah saja, Ar-Rahman. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman, yang memberi kita, yang ciptakan diri kita, yang mencukupi kita, yang mengurusi kita. Kalau selainnya tadi, ngurus dirinya sendiri, tidak bisa. Walaupun itu dibilang wali, mereka yang butuh dari yang hidup. Bukan yang hidup, butuh yang mati. Juga firman-Nya, wa ma umiru, tidaklah manusia itu diperintah illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin,
memurnikan hanya untuk Allah beragama. Hunafa, yang agama Allah itu hunafa. Hunafa ini jamak dari Hanif tadi. Apa Pak Mian Hanif tadi? Ini sifat agama Rasulullah itu Hanif. Apa tadi? Jenengan kan maos terus niki waktu doa iftitah. Hanifan musliman condong. Nah, condong dari Hanif itu condong dari syirik pada tauhid, berlawanan dengan tabiat manusia. Sukanya manusia itu condong dari tauhid ke syirik, karena asal manusia diciptakan itu kondisi sudah bertauhid. Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang lahir itu dilahirkan kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, fitrah tauhid niku sampun kenal Allah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi. Au Nasrani, atau menjadi Nasrani, awil Majusi, atau menjadi Majusi. Rasulullah tidak dawuh menjadi Islam. Karena orang tuanya orang itu jadi Islam. Rasul tidak bilang begitu. Karena memang kondisinya sudah Islam. Wa idh qala Ibrahimu li abi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, saya ini berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Umatnya Nabi Ibrahim nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah bintang. Walaupun sekarang masih banyak muslimin bintangnya sampean apa? Gemini. Oh, kalau Gemini begini-begini nasibnya. Itu kan sama, mempercayai bintang-bintang sebagai apa? Penentu nasibnya. Sangat dari jimat-jimat ini. Nomor rumah, kalau nomor 13 niku bahaya. Bahayanya apa? Harus ada apa? Dalil. Illalladzi fatarani, saya berlepas diri kepada semua yang kalian ibadahi. Ini makna la ilaha. Aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani, ini makna illallah. Kecuali aku akan beribadah kepada yang telah mencipta aku. Kata Nabi Ibrahim. Fa'innahu, karena yang telah mencipta aku itu saya hadini, akan memberi petunjuk kepadaku. Wajala'aha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah akan jadikan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, itu dijadikan oleh Allah kalimah baqiyah, kalimat yang kekal pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar keturunan Nabi Ibrahim itu kembali kepada la ilaha illallah. Wa qala ta'ala hikayatan an mu'min Yasin. Allah berfirman tentang, menceritakan tentang mukminnya Yasin. Di surat apa ini? Yasin, ya, surat Yasin. Apa Yasin ini? Nama surat, ya. Surat Yasin diawali dengan 2 huruf ya dan sin. Maknanya apa? Tidak ada maknanya. Ini huruf hijaiyah yang Allah turunkan menjadi ayat. 1, itu diterangkan para ulama menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari huruf-huruf yang ada pada orang Arab. Huruf-hurufnya orang Arab. Gitu. Ayat keduanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa artinya? Sesungguhnya engkau adalah Rasul. Nah, engkau di situ banyak muslimin memaknai, memahami engkau di situ yang dimaksud adalah Yasin. Paham? Sesungguhnya engkau innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Yasin
termasuk Rasul. Makanya kamian sering mireng napa? Tawassalna bi bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Apa? Ala Yasin. Nah, Yasin dijadikan nama Nabi. Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad dinamai Yasin? Tidak ada dalil yang menerangkan Nabi Muhammad itu bernama Yasin. Itu penamaan orang-orang belakangan karena salah di dalam memahami ayat tadi itu loh. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Yasin, gitu mengartikannya. Padahal bukan begitu maknanya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, gitu. Ada lagi nama yang banyak diucapkan muslimin, Toha. Itu dari surat Toha itu. Toha. Terus apa lagi? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha. Ma anzalna 'alaika. Ya. Kami tidak menurunkan surat ini, surat Toha ini ilaika kepadamu wahai Toha. Gitu. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Toha kecuali untuk melepas manusia dari kesesatan. Maka Nabi mendapat tambahan nama dari muslimin. Tapi itu tidak benar, tidak perlu kita ikuti. Rasulullah punya banyak nama tapi ada dalilnya sahih. Nah, kembali ke makna la ilaha illallah tadi. Di surat Yasin, Allah berfirman, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Kenapa aku tidak beribadah kepada yang menciptakan aku dan kepadanya kalian kembali? A'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah mereka mau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan? Iyuridinir rahman, apabila Allah menghendaki bidurrin kejelekan, la tuni syafa'atuhum, maka selain Allah itu tidak akan bisa menyembuhkan, bisa melepaskan dari kejelekan yang Allah hendak turunkan. Allah mau menjadikan orang ini pilek. Seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh dokter mau menolak kemauan Allah untuk membuat orang ini pilek, tidak akan bisa. Sebagaimana kalau sudah pilek, seluruh dokter tidak bisa menyembuhkan. Hanya bilang ini obatnya, minum, yang menyembuhkan ya Allah, kan gitu dokternya. Nah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau sampai meyakini ada sesembahan selain Allah, ini sesungguhnya saya kalau begitu termasuk orang yang dalam kesesatan yang nyata. Wa qala juga firman-Nya, kul inni, katakan Muhammad sesungguhnya aku umirtu, diperintah an a'budallah, beribadah kepada Allah saja. Mukhlisan itu artinya murni, bersih. Lahu, hanya untuk Allah. Mukhlisan lahuddin, murni hanya untuk Allah, ad-din. Apa ad-din? Ajaran, amalan. Dengan kita semua ini beramal kan. Maka amalan yang diperintah oleh Allah, setiap manusia itu beramal ikhlas hanya untuk Allah. Wa umirtu, dan saya diperintah li'an akuna awwalal muslimin, agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu, katakan sesungguhnya aku takut jika aku maksiat kepada Rabbku, adzab yaumin azim, azab yang pedih. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin, katakan Allah, aku beribadah kepadanya menjalankan agamaku, ajaranku, ajaran Allah.
Wa qala ta'ala hikayatan an mu'mini ali Fir'aun. Allah juga menceritakan tentang keluarga mukmin yang keluarga Fir'aun yang mukmin. Jadi keluarga Fir'aun yang ngaku Tuhan itu masih ada yang mukmin. Dia mengatakan ya qaumi, wahai kaum, mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Surat Ghafir ini ya, kita lihat maknanya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kata orang mukmin dari kaum Fir'aun. Keluarga Fir'aun ini yang ngomong ini. Bagaimanakah ini? Aku mengajakmu kepada keselamatan, sedangkan kamu menyuruhku kepada neraka. Apa yang menyendarai neraka itu apa? Menuhankan Fir'aun. Ya. Tad'unani li'akfura billah. Kamu menyeruku, mengajakku agar kufur kepada Allah. Dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya. Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ini ada dari kaumnya Nabi, kaum keluarga Fir'aun yang iman kepada Nabi Musa, dapat hidayah dari Allah. La rahmatuna wa Rasulullah. Jadi kalau ingin selamat tidak ada jalan kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u, jalannya Rasul itu berdakwah. Ad'u ilallah. Jalanku itu, tariqahku itu berdakwah, menyeru kepada Allah. Ini juga meniadakan seluruh seruan-seruan kepada selain Allah. Karena banyak orang menyeru kepada partainya, menyeru kepada ormasnya, menjadikan ormas sebagai ukuran salah dan benar, menjadikan ormas sebagai ukuran mencintai dan memusuhi. Kamu duduk golonganku, nah, karena bajumu kayak gitu. Boloku itu sing bajunya kayak gitu loh. Itu apa ya? Ini seruan-seruan yang bukan di jalan Rasul. Pernah Muhajirin dan Ansor ada masalah. Sehingga Muhajirin memanggil, ya Muhajirin. Ansornya juga balas, ya Ansor, ayo kumpul. Nah, blok-blokan, ayo. Ake-akean. Rasul masih ada. Apa kata Rasul? Oh, pada kalian ternyata masih ada sifat jahiliyah. Sifat apa itu? Jahiliyah, jahil. Sudah diajak kepada Allah saja. Sudah diturunkan Al-Quran, diutus Rasul. Orangnya cerdas ngerti, masih menoleh sana sini. Maka itu bukan sabili, bukan jalannya Rasul. Ad'u ilallah ala basiratin. Di atas ilmu, di atas basirah. Nah, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Makna yang seperti ini banyak sekali di Al-Qur'an. Bahkan ini karena isinya menjelaskan seruan kepada mentauhidkan Allah, mengenalkan Allah, maka ini menjadi ayat yang terbanyak. Bahkan ayat paling afdol, paling utama, ayat yang mengandung nama dan sifat Allah, yang mengandung tauhid, yaitu ayat kursi.
hiya tubayyinu anna makna la ilaha illallah. Ayat-ayat ini dan lainnya itu menjelaskan makna la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? Huwa al-bara'atu. La ilaha illallah itu bara'ah. Bara'ah itu la ilaha ini. Rukun pertama tadi. Berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Min ibadati ma siwa. Dari peribadatan kepada selainnya. Minas syufa'i, berupa syufa'a, penolong-penolong. Kalau punya perlu, tidak perlu cari penolong selain Allah. Wal andad, sekutu-sekutu. Wa ifradullahi wahdahu bil ibadah. Illallah itu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Nah, dalam iftitahnya kan sudah diterangkan tadi, diucapkan, dinyatakan kepada Allah, ikrar kepada Allah. Wa ana awwalul muslimin wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik. Salatnya di kuburan. Habis salat di masjid minta ke kuburan. Nah, sebelum minta ke kuburannya baca la ilaha illallah, kita baca 100 kali. Ini kan kontra. Ucapan tadi itu dibatalkan oleh perbuatannya. Fahadha huwal huda. Inilah al-huda. Wa dinul haq, agama yang benar. Alladzi arsalallahu bihi rusulahu, yang Allah mengutus rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, Allah mengutus kitab-kitabnya. Amma qaulul insan, adapun ucapan manusia. La ilaha illallah. Min ghairi ma'rifatin limaknaha. Mengucapkan tanpa mengerti maknanya, wala amalin bimuqtadaha, tidak mengamalkan kandungannya. Ngerti bahasa Arabnya tapi masih kandungannya enggak dijalani. Tadi masih minta-minta pada selain Allah. Bergantung hatinya pada selain Allah, tawakal hatinya pada selain Allah. Saya sudah ke sana, sudah saya tiap Jumat lagi ke sana kok. Saya ngasih uang, saya ngasih saji-saji ini, terserah mbah sana. Nah, terserah itu namanya apa? Tawakal. Walau ini juga diyakini oleh musyrikin Arab pada masa Nabi. Ketika anaknya sakit, datang ke berhala yang kecil. Kok gak sembuh, ke yang lebih besar. Kok belum sembuh, ke yang lebih besar lagi. Paling besarnya apa, Dek Rian? Berhala paling besar. Lata apa Hubal? Nah. Kok yang besar, paling besar saya belum menyembuhkan juga. Wah, Tuhan gak beres ini. Ditinggal semua Tuhan-Tuhannya. Kembali mentauhidkan Allah. Demikian juga kata Allah ketika mereka di tengah laut. Tuhannya kan di darat. Dia gak bawa ke tengah laut, kena ombak besar. Mereka mentauhidkan Allah, memurnikan doanya hanya untuk Allah. Tapi begitu oleh Allah diselamatkan ke darat, balik lagi. Karena memang tabiat orang itu tadi condong dari tauhid ke syirik. Bal rubama ja'ala li ghairillahi hazzan. Bahkan ada kalanya orang itu menjadikan selain Allah itu bagian. Wa nasiban, sama bagian. Mempunyai hak min ibadatihi, sehingga perlu berkorban ke sana. Nah, minat doa masih boleh doa ke sana, mereka juga berhak untuk kita mintai. Wal khaufi, punya selain Allah itu punya bagian untuk diberikan rasa takut. Nah, wal dzabhi, berkorban ke sana sehingga bawa sesaji-sesaji. Wan nadari, dan bernazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadat, dan selainnya dari macam-macam ibadah, zahir maupun batin, ucapan maupun perkataan. Fa inna hadza la yakfil abda, kalau masih bercabang seperti ini, hatinya bercabang, masih ada ketergantungan hati kepada selain Allah, la yakfi li an yakuna min ahli la ilaha illallah. Maka orang itu tidak bisa dikatakan ahli la ilaha illallah, walaupun setiap selesai sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Tapi tadi
Sekedar ngomong. Kayak orang sholat itu. Ini wajah tuh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Tapi hatinya kemana-mana. Itu kan gak jujur. Nah, padahal kata Rasul kalau orang itu sholat, Allah itu menghadapkan wajahnya kepada orang sholat itu sampai orang itu menoleh. Yang menoleh apanya? Hatinya. Badannya jarang kita dapati. Hatinya noleh cepat. Kadang dan seringnya takbiratul ihram itu menjadi pintu keluar dari sholat. Begitu Allahu Akbar, hilang sudah. Tahu-tahu sudah salam. Nah, wala yunji, maka ucapannya itu kalau masih bercabang tidak bisa menyelamatkan la ilaha illallahnya ini pada orangnya. Padahal tadi kata Rasul, kalau mati mengucapkan la ilaha illallah selamat dia, surga, dijamin surga. Tapi jarang kita dapati keluarga kita aja yang terdekat ke kita. Yang nggak tahu kalau mudin yang mungkin yang kesehariannya bergelut dengan orang-orang kayak gitu. Tidak menyelamatkan pada hari kiamat dari azab Allah. Falaisat la ilaha illallah isman la makna lahu. Maka la ilaha illallah ini bukan hanya ucapan, tidak ada maknanya. Au qaulan atau ucapan la haqiqata lahu yang tidak ada hakikatnya. Au lafdhan atau lafaz la matmuna lahu yang tidak ada kandungannya. Kama qad yadhunnuhu ba'dul dhannin, sebagaimana diyakini orang-orang. Alladzina ya'taqiduna, yang mereka meyakini anna ghayatat tahqiq fi dzalika huwa nutqu, bahwa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya itu sekedar melafalkan saja. Min ghairi i'tiqadin, tanpa harus meyakini apa kandungannya. Keyakinan seperti ini lebih jelek daripada orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab itu paham maksudnya. Sampai ngomong la ilaha illallah harus meninggalkan Lata, Uzza dan seluruhnya 360 berhala di sekitaran Ka'bah. Harus tinggalkan itu semua. Nah, apakah kita harus meninggalkan atariku alihatana, kata Allah, apakah kita akan tinggalkan sesembahan-sembahan kami lisairin majnun, karena penyair gila? Hadza la syai'un ujab, ini perkara yang mengherankan. Makanya mereka tidak gampang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semudah muslimin sekarang, banyak mudah mengucapkan, mudah juga mengamalkan pembatalnya. Na'udzubillah. Au talaffuz min ghairi iqamatin li syai'in, atau segera melafalkan tanpa harus melaksanakan konsekuensi dan kandungannya dari dasar-dasar akidah. Wa hadza qat'an laisa huwa sya'nu hadhil kalimatil 'azimah, maka bukan seperti itu maksud dari kalimat ini. Bukan itu ucapan kandungan dan tujuan la ilaha illallah yang dikatakan miftahul jannah, yang dikatakan afdalul dzikri. Bal hiya ismun limana azim, bahwa la ilaha illallah itu isim kata yang punya makna yang agung. Wa qaulun lahu ma'nan jalil, ucapan yang punya makna tertinggi. Dan kalau kita bisa menerapkan ini, orang itu akan sampai kepada kebahagiaan dan ketenangannya, kemuliaan. Huwa ajallu min jami'il ma'ani, makna la ilaha illallah itu paling tingginya seluruh makna. Wa hasiluhu kama taqaddam, hasilnya dari ucapan la ilaha illallah itu sebagaimana telah lalu, apa itu? Al-bara'atu min ibadati ma kulli ma siwallah, berlepas diri dari peribadatan pada selain Allah. Nah. Wal iqbalu 'ala Allah, iqbal illallah itu artinya iqbal menghadapkan diri kepada Allah wahdah, hudu'an dengan penuh kerendahan, wa tadzallulan penuh kerendah sama, wa tam'an wa raghaban dengan penuh harap.
diterima oleh Allah, ibadahnya makbul, wa inabatan, kembali kepada Allah, wa tawakkulan, tawakal kepada Allah, wa du'aan, berdoa kepada Allah, wa talaban, memohon, mencari kepada Allah. Fasahibu la ilaha illallah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah semestinya la yas'alu illallah, tidak berdoa, tidak meminta kecuali kepada Allah. Walaupun kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah. Itu ajaran Rasul kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ya gulam, wahai gulam. Gulam itu setelah sobi. Sobi itu masih digendong, kalau sudah jalan namanya gulam. Ya gulam, wahai gulam. Inni u'allimuka bi kalimatin. Aku akan ajarkan pada kalian kalimat, beberapa kata. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta pada Allah. Nah. Wala yastaghitsu illa billah, tidak istighotsah kecuali kepada Allah. Nah, karena banyak muslimin istighotsah kepada selain Allah. Nah, pada penghuni-penghuni kubur yang mereka bilang walinya, imamnya para wali. Wala yatawakkalu illa, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yarju ghairallah, tidak berharap pada selain Allah. Wala yadhabu illa lillah, tidak menyembelih, tidak berkorban kecuali kepada Allah, kecuali karena Allah. Wala yasrifu syai'an minal ibadati li ghairillah, tidak memalingkan sedikit pun dari ibadah pada selain Allah. Wa yakfuru bi jami'i ma yu'bad min dunillah, dan orang itu harus meninggalkan, tidak malah didukung, dibuatkan sarananya, acaranya festival paranormal misalnya, itu kan ya, festival. Mestinya kesirikan malah harus dikufuri, dibuang, dimusnahkan. Wa yabra'u ilallah min dzalik, dan berlepas diri kepada Allah saja. Faya laha min mas'alatin ajaluha, inilah masalah yang terbesar karena kita selalu mengucapkan la ilaha illallah ketika adzan, ketika dalam salat. Maka kalau kita mengerti maknanya, memahami kandungannya, kita amalkan, nah itu. Kalau tidak. Berikutnya ini ada bab berikutnya, nawaqidu syahadati la ilaha illallah. Ada 10 pembatal la ilaha illallah. Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Cuma di kitab ini ringkas sekali, sangat ringkas, cuma berapa halaman. Kalau ingin lebih luas, ada kitab luas sama 10, cuma pembahasannya luas sekali. Judulnya Nawaqidu la ilaha illallah. Nah, tapi dari yang singkat ini, semoga Allah memberikan ilmu pada kita yang bermanfaat, memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan. Semoga Allah SWT menguatkan iman kita. Semoga Allah menakdirkan kita termasuk ahli la ilaha illallah, hidup sampai meninggal menghadap Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.